Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Nining Haslinda Zainal di video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Pertemuan hari ini atau video pembelajaran hari ini adalah video untuk pertemuan ke-10 dan 11. Materinya untuk pertemuan ke-10 dan 11 terkait dengan indikator kualitas pelayanan publik. Ya, pertama-tama dulu kita akan menyamakan persepsi terkait materi pelayanan publik ini, ya, bahwa pelayanan publik itu identik dengan representasi keberadaan birokrasi pemerintah, karena pelayanan publik ini erat kaitannya dengan salah satu tugas pemerintah, yaitu memberi pelayanan. Jadi akibatnya kualitas pelayanan publik ini diibaratkan atau mencerminkan kualitas birokrasi pemerintah. Seperti apa wajah pelayanan publik yang diberikan, maka seperti itulah kualitas birokrasi pemerintah yang ada. Sedangkan pelayanan publik adalah diartikan sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari tugas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Untuk pertemuan ke-10 dan 11 ini terkait materi indikator kualitas pelayanan publik, ya. Ada 4 materi atau sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama terkait transparansi pelayanan, akuntabilitas pelayanan dan responsibilitas serta integritas pelayanan. Nah, yang pertama terkait transparansi pelayanan. Pada dasarnya, transparansi ini adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengetahuan tentang kehidupan, proses pengembangan dan pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh. Transparansi pelayanan, dalam hal ini transparansi pelayanan publik, diartikan sebagai suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Nah, menurut Thohir menyampaikan bahwa transparansi berarti jelas, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dalam artian tidak ada yang ditutup-tutupi. Jelas dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi ini sesuatu yang dianggap bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses serta dimengerti oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Menurut Dwianto, ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Yang pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, ya, seperti apa tingkat keterbukaan dari proses penyelenggaraan dari pelayanan publik oleh suatu instansi. Yang kedua, bagaimana kemudahan dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan. Yang ketiga, kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi untuk mengukur transparansi tersebut, kita bisa lihat dari bagaimana sebuah instansi terbuka dalam menyampaikan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Apakah peraturannya mudah diakses, mudah dipahami, dan apakah masyarakat dapat memperoleh informasi berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik secara
adil, mudah, dan tentunya tidak membeda-bedakan ya. Kemudian unsur transparansi mencakup 4 hal. Ini menurut Kim yang dikutip oleh Irawan 2018. Ada 4 unsur-unsur transparansi. Yang pertama, kejelasan ya, dalam arti mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat bahwa pelayanan publik itu harus jelas ya dalam hal pemberian alur, penyampaian proses, dan penyampaian syarat untuk mengakses layanan publik itu. Organisasi atau instansi harus memberikan kejelasan terkait dengan layanan tersebut. Yang kedua, aksesibilitas, artinya ada proses pertukaran informasi 2 arah dari penyedia layanan ke masyarakat. Aksesnya mudah diperoleh dan ada informasi 2 arah dari kedua belah pihak. Kemudian integrasi, dalam arti bahwa pelayanan publik ini menjelaskan dan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan masyarakat. Artinya masyarakat ketika ingin mengakses layanan publik tersebut, ada informasi tambahan yang dapat memperjelas terkait dengan layanan yang akan diakses tersebut. Kemudian rasional, dalam arti bahwa adanya proses yang konsisten, terstandarisasi, formal, dan dapat di-upgrade ya. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas pelayanan. Menurut Kepmenpan nomor 26 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik ini harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi menurut Kepmenpan ini bahwa pelayanan publik itu harus dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu terkait dengan pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Akuntabilitas, menurut Adi Sasmita, berpendapat bahwa kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang memiliki wewenang untuk dipertanggungjawabkan berdasarkan atas kinerja dan perilaku seseorang, badan hukum, atau sebagai pemimpin suatu organisasi. Oleh sebab itu, setiap badan atau lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas kegiatan atau keputusan yang telah dilakukan. Jadi, setiap instansi ya atau organisasi pemerintah itu harus bisa mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan dan keputusan yang mereka telah lakukan, khususnya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi kegiatan yang disajikan dalam instansi itu, yang pelayanan yang diberikan itu, mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya baik dalam bentuk organisasi ataupun individu sebagai profesionalitas dalam bekerja. Kemudian Sasmita menambahkan lagi ada 5 prinsip dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan. Yang pertama, bahwa harus ada komitmen dari pemerintah dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi yang akuntabel. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sistem sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, berorientasi pada pencapaian visi misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Terakhir, bahwa pelaksanaan akuntabilitas pemerintah ini dia harus terlaksana secara jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk
pemutahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Nah, lebih lanjut terkait dengan Kepmen 26 2004 terkait dengan akuntabilitas produk pelayanan publik. Yang pertama, persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan. Yang kedua, prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah. Responsibilitas merupakan hal yang dipertanggungjawabkan atas suatu kebijakan dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya ini berupa kewajiban secara hukum yang berlaku dan untuk memulihkan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan. Nah, responsibilitas ini juga diartikan sebagai daya tanggap seseorang ya terkait dengan tanggung jawab yang dimiliki atau kewajiban yang dimiliki dalam memberikan suatu putusan terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kecakapannya. Ada beberapa parameter responsibilitas menurut Jabra dan Dwi Fedi dalam Widodo. Yang pertama, bagaimana pelayan masyarakat atau ASN ini memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua, terkait pemberian wewenang sesuai dengan tanggung jawab. Artinya, orang yang dibebani sebuah wewenang itu atau sebuah tanggung jawab itu harus terkait dengan seperti apa pemberian wewenang terkait dengan tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ketiga, adanya evaluasi kinerja, bahwa setiap kegiatan pelayanan di pemerintahan itu harus dilakukan evaluasi ya, harus ada evaluasi yang jelas terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Keempat, tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah komitmen dari pimpinan. Jadi kesemuanya ini, keempat-empat yang beberapa poin di atasnya itu harus bisa berjalan dengan baik ketika didukung oleh komitmen dari pimpinan di sebuah instansi atau organisasi pemerintah. Yang terakhir adalah terkait integritas pelayanan. Integritas diartikan sebagai kualitas yang menopang kepercayaan publik dan berfungsi sebagai tolak ukur bagi anggota ketika membuat pilihan. Integritas mengharuskan anggota bersikap jujur dan benar tanpa membahayakan kerahasiaan penerima jasa, pelayanan, dan kepercayaan publik. Itu tidak boleh dirusak oleh keuntungan yang sifatnya pribadi. Jadi pada intinya integritas ini bagaimana seorang bersikap ya jujur dan berperilaku di mana dia mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya. Kemudian integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Jadi yang dimaksud dengan integritas ini walaupun sebenarnya dia mementingkan bagaimana orang bersikap jujur dalam suatu pekerjaan ya, tetapi dia integritas ini masih bisa mentolerir ya kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak disengaja ya, tetapi dia tidak bisa mentolerir sama sekali kesalahan-kesalahan yang akibatnya terkait dengan kecurangan. Oke, yang terakhir kesimpulan atau penutup terkait dengan materi indikator kualitas pelayanan publik ini. Yang pertama bahwa pelayanan publik ini dapat berjalan dengan baik terlaksana apabila memenuhi kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas.
Keberhasilan atau kegagalan dari tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas akan berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Akibatnya, upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas diperlukan jika ingin memberikan layanan publik yang lebih baik. Selain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta integritas pelayanan publik juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Sistem aturan yang dibuat sebaik apapun tidak akan bisa mewujudkan kualitas pelayanan publik yang maksimal jika tidak dibarengi dengan integritas sumber daya manusia yang profesional. Jadi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta integritas pelayanan publik ini merupakan salah satu kesatuan untuk mewujudkan indikator kualitas pelayanan publik, atau untuk mengklaim bahwa pelayanan publik dari suatu instansi itu berkualitas jika pelayanan publik itu bisa menyajikan layanan publik ya yang transparan, akuntabel, responsif, dan memiliki SDM yang berintegritas ya. Seperti itu. Nah, itu untuk mendukung bahwa kinerja SDM dalam suatu instansi tersebut itu profesional. Oke, baik, untuk pertemuan atau video pembelajaran kali ini di pertemuan ke-10 dan 11 ini sekian ya. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya terkait materi indikator kualitas pelayanan publik, boleh menyampaikan pertanyaannya via LMS ya, atau komen di channel YouTube video pembelajaran ini diupload. Channel YouTube saya ada di Nining Haslinda Zainal ya. Anda boleh komen di sana atau bertanya terkait materi yang disampaikan. Untuk pertemuan ke-11 bagi mahasiswa ilmu administrasi negara akan ada diskusi tambahan ya terkait materi ini. Boleh Anda lihat di LMS terkait petunjuk diskusi untuk pertemuan ke-11 terkait materi indikator kualitas pelayanan publik. Demikian materi di video pembelajaran hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan kita lanjut di materi-materi yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.